Sobat Republika, kalau punya rezeki nih, bolehlah mainlah ke Madinah di Masjid Nabawi. Di sana ada ruangan namanya Raudhah, itu dulu bangunan asli dari Masjid Nabawi. Ada tiang-tiang besar, salah satunya terletak menempel pada ruangan makam Rasulullah. Tiang itu namanya Uthwanah Wufud. Dia itu dulu lokasi Rasulullah menerima delegasi-delegasi dari seantero Arabia. Juga tempat Rasulullah membicarakan masalah strategi perang, kemudian masalah pendidikan, masalah kemasyarakatan di lokasi tersebut. Tiang itu adalah bukti bahwa masjid sejak dulu bukan hanya soal ibadah di umat Islam. Masjid itu juga lokasi untuk membicarakan masalah-masalah masyarakat, membicarakan soal pendidikan, juga perekonomian. Tradisi ini dijaga terus oleh generasi-generasi awal umat Islam. Bahkan masyarakat tak jarang yang melakukan kritik di masjid. Seperti di masa Khalifah Umar bin Khattab, pernah ada perempuan yang mengkritik beliau di masjid karena waktu itu Khalifah menerapkan batas pada mahar. Akhirnya Khalifah Umar mengaku salah dan akhirnya perempuan itu dibenarkan. Nah, tradisi ini berjalan selama ratusan tahun di dunia Islam. Masjid jadi pusat politik dan juga pusat pendidikan dan ekonomi. Apa yang berubah? Kalau di Nusantara, titiknya pada 1825. Saat itu terjadi Perang Jawa, ada pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama para ulama. Mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda di Jawa. Perlawanan itu banyak berpusat di masjid-masjid. Kemudian Belanda melakukan penindasan terhadap perlawanan tersebut secara brutal. Belanda menang, namun mereka rugi banyak sekali. Sampai bangkrut mereka gara-gara Perang Jawa tersebut. Akhirnya kemudian dipikir bagaimana caranya supaya orang Islam itu diam. Nah, ada seorang orientalis namanya Christian Sukhurgronya. Dia kemudian punya ide bagaimana kalau orang Islam ini kita jauhkan dari politik. Mereka dibebaskan beribadah, melakukan ritual, tapi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan politik, apalagi di masjid. Ini yang kemudian jadi akar bagaimana di Indonesia kegiatan politik di masjid semacam jadi tabu. Oke, memang politik itu tidak semuanya mulia. Ada di sana ada hasutan, kemudian ada partisan, kemudian ada juga orang-orang yang mencoba memecah belah umat. Tentu kita harus hati-hati terhadap isi materi-materi seperti ini di dalam masjid. Tapi melarang sepenuhnya masjid dari kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga bukan hal yang bijaksana. Karena ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah panjang masjid di peradaban Islam. Itu sebaliknya, kita harus menjadikan masjid sebagai tempat untuk membangun umat lewat pendidikan, lewat perekonomian, lewat diskusi-diskusi soal bagaimana supaya masyarakat ini bisa lebih maju dan lebih berkemajuan. Demikian, saya Fitra Jamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.